Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Almar Ramadan, NIM 1902061. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan jurnal yang telah saya rangkum menjadi sedemikian rupa. Jurnal yang saya ringkas itu berjudul Perancangan Validasi Permohonan Narasumber pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber menggunakan Finite Stats Automata. Jadi yang menggunakan automata itu adalah sistem informasi validasi permohonan narasumber. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan berupa pelayanan penyediaan narasumber. Kemudian pengelolaan surat itu secara manual membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dapat memungkinkan untuk terjadinya kehilangan dokumen. Jurnal yang saya pelajari ini memiliki tujuan untuk mengurangi penggunaan waktu dan juga membantu memperkecil terjadinya kehilangan surat serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan surat. Kemudian di dalam jurnal yang saya pelajari ini memiliki harapan. Semoga sistem informasi yang dibangun itu dapat membantu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia untuk mengurangi waktu, membantu memperkecil terjadinya kehilangan surat, kemudian serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan surat. Kemudian dalam rancang bangun sistem di jurnal ini akan melakukan pengecekan input, yang dimana pemohon akan melakukan validasi sebelum data tersimpan ke dalam basis data dengan menggunakan Finite Stats Automata atau FSA agar data yang tersimpan sesuai dengan format. Kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Balitbangkumham. Balitbangkumham itu merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas-tugas dari Balitbangkumham itu melakukan kegiatan penelitian, pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya dan juga fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia itu bisa memberikan pelayanan berupa penyediaan narasumber. Narasumber adalah orang yang berperan dalam pengambilan data yang akan kita gali atau yang akan digali, dan orang itu menguasai persoalan-persoalan yang akan diteliti dan juga harus memiliki wawasan yang cukup. Agar mendapatkan pelayanan penyediaan narasumber, sebuah instansi itu pertamanya harus menyampaikan surat resmi. Kemudian surat resmi itu atau memiliki bentuk berupa surat permohonan atau juga surat permintaan, di mana narasumber yang kemudian dicatat di dalam buku surat masuk dan diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan akan melakukan disposisi penunjukan narasumber. Kemudian surat adalah sarana komunikasi, sarana komunikasi atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, dan juga memiliki fungsi sebagai alat pengingat yang dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis surat rahasia, jenis surat penting, dan juga jenis surat biasa.
Kemudian pengelolaan surat dan tata persuratan itu merupakan bagian kecil dari kegiatan administrasi yang harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan alur pelaksanaan, serta ditata dan diarsipkan dengan baik karena mendukung tugas-tugas pimpinan. Kemudian masalah utama yang diambil dalam jurnal ini yaitu tentang pengelolaan surat permohonan narasumber secara manual, di mana banyaknya jenis surat yang masuk membuat dalam proses pengelolaannya harus memilih antara surat masuk lainnya dengan surat permohonan atau permintaan narasumber. Kemudian di dalam jurnal ini dibuat sebuah sistem informasi atau sebuah sistem yang dapat mengelola surat permohonan atau permintaan narasumber. Dalam mengajukan surat permohonan, sang pemohon mengisi input berupa nama instansi dan satuan kerja, nomor surat, tanggal surat, kategori surat, nama acara, latar belakang peserta, nama kontak, nomor kontak, email, dan file surat permohonan. Kemudian agar data surat permohonan sesuai dengan kebutuhan penyimpanan ke dalam basis data, maka akan dilakukan pengecekan input atau validasi ya, dan akan dilakukan sebelum data disimpan ke dalam database atau basis data menggunakan Finite State Automata atau FSA agar data yang tersimpan itu sesuai dengan format. Kemudian sistem dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan yang terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur yang berkaitan atau berhubungan satu sama lain, yang merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan dari dua atau lebih subsistem, dan dapat didefinisikan menurut dua kelompok pendekatan, yaitu ada prosedurnya dan pada komponen atau elemen yang berinteraksi guna mencapai tujuan. Kemudian informasi sendiri itu adalah data yang diolah, kemudian digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh bentuk sistem adalah sistem informasi berbasis web. Apa itu sistem informasi berbasis web? Sistem informasi berbasis web itu adalah sistem di dalam suatu organisasi yang dapat dilakukan untuk kebutuhan penyebaran informasi melalui layanan internet atau melalui browser, Google Chrome, dan sebagainya, yang dimana mendukung fungsi operasi organisasi. Kemudian automata, apa sih automata itu? Automata adalah mesin yang dapat mengenali, menerima, membangkitkan kalimat dalam bahasa tertentu. Automata itu menerima input dan menghasilkan output. FSA sendiri atau Finite State Automata, apa itu? Itu merupakan mesin automata dalam bentuk model matematika yang memiliki jumlah states atau kedudukan tak berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu stage ke stage lain dengan fungsi transisi berdasarkan definisi kemampuan berubah stage-nya. FSA bisa dikelompokkan menjadi automata berhingga deterministik atau DFA. DFA kepanjangan dari Deterministic Finite Automata, atau automata berhingga non-deterministic Finite Automata atau NFA, atau juga bisa disebut NDFA. DFA sendiri menggambarkan suatu keadaan dengan menghantarkan satu input ke setiap stage yang ada. Kemudian yang NFA sendiri merupakan jenis stage machine atau FSM, di mana next stage tidak sepenuhnya ditentukan oleh input. Kemudian FSA sendiri itu dinyatakan dalam 5 tuple atau 5 tuple atau bisa didefinisikan dalam bentuk matematika M sama dengan Q sigma
SF, di mana key itu himpunan stage, sigma himpunan simbol input atau abjad, ini alpha fungsi transisi, S stage awal dan F stage akhir. Kemudian basis data adalah kumpulan data yang dihubungkan bersama-sama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi yang menyimpan data secara terintegrasi. Masalah terpenting dalam mengembangkan aplikasi web yaitu dapat diandalkan itu. Masalah terpentingnya adalah kita harus bisa melakukan kebenaran operasi validasi input. Ya, jadi input yang kita masukkan itu harus validasi. Ekstraksi otomatis dalam operasi validasi dan sanitasi yang diberikan dari aplikasi web itu mencegah jika ada kerentanan dengan secara otomatis menganalisis operasi string yang diekstraksi dan secara otomatis menghasilkan perbaikan yang menghilangkan kerentanan yang diidentifikasi. FSM sendiri memungkinkan programmer untuk mengambil manfaat dari kesederhanaan mereka, tetapi tidak memberikan dukungan langsung untuk verifikasi formal mereka atau bahkan jenis analisis yang lebih sederhana. Prefixensi itu merupakan hal mendasar dalam teori pengkodean. Misalnya, kode Huffman adalah set prefix free. Keuntungan dari kode prefix free itu kita dapat mengkodekan string yang dikodekan secara deterministik. Kode prefix free sendiri adalah subfamili kode yang tepat. Bahasa reguler prefix free itu subfamili kode bahasa biasa. Bahasa prefix free reguler telah digunakan otomata umum dan otomata ekspresi. Kemudian regular expression menyediakan sarana untuk mencocokkan dan mengekstraksi data yang melampaui pencocokan pola biasa seperti yang ditemukan dan telah terbukti bermanfaat untuk manipulasi string dan juga data terstruktur seperti XML. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka jurnal ini bertujuan untuk melakukan perancangan validasi, perancangan validasi permohonan narasumber pada sistem informasi permohonan narasumber sebagai sebuah sistem aplikasi yang diharapkan dapat membantu Balitbangkumham dapat mengurangi penggunaan waktu, membantu memperkecil terjadinya kehilangan surat, serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan sesuai dengan format yang ditentukan. Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Perancangan finite stage automata, 3. Perancangan sistem informasi permohonan narasumber, dan 4. Desain sistem informasi permohonan narasumber. Pada tahapan perancangan FSA dilakukan menggunakan NFA. Kemudian ini Unified Modeling Language atau UML itu merupakan kumpulan diagram yang sudah memiliki standar membangun perangkat lunak berbasis objek. Di jurnal itu menjelaskan sistem informasi permohonan narasumber itu memiliki 2 aktor, yaitu aktor pemohon sebagai user yang bisa mengajukan permohonan narasumber, kemudian aktor sistem validasi form yang akan melakukan validasi terhadap pengisian form permohonan narasumber. Di jurnal juga menjelaskan pemohon mengakses halaman utama sistem. Setelah itu pemohon memilih menu kirim surat, sistem yang akan menampilkan form surat. Validasi data yang diinput jika tidak sesuai dengan format, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika sesuai yang ditentukan, maka sistem akan menyimpan data sesuai dengan format. Kemudian di sistem informasi permohonan narasumber ini memiliki halaman utama, halaman yang tampil ketika pengunjung membuka web permohonan narasumber, dan form permohonan narasumber digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan narasumber. Kemudian tampilan pesan kesalahan jika form belum dilengkapi,
tampilan pesan kesalahan jika min data revealed belum diisi, tampilan pesan kesalahan jika nomor telepon tidak sesuai. Kemudian tampilan pesan kesalahan jika email tidak sesuai, tampilan pesan kesalahan jika format file yang diunggah tidak sesuai, tampilan pesan kesalahan jika ukuran file yang diunggah tidak sesuai. Oke, ini untuk jurnal bahasa Indonesia kita yang tadi memiliki judul perancangan validasi permohonan narasumber pada sistem informasi permohonan narasumber menggunakan finite stage automata. Kemudian kita akan lanjut membacakan mereview rangkuman dari jurnal bahasa Inggris yang telah saya ringkas, yaitu Active Coevolutionary Learning of Deterministic Finite Automata. This paper describes an active learning approach to the problem of grammatical inference, specifically the inference of deterministic finite automata atau DFA. Grammatical inference is a popular machine learning domain. It has wide applicability in both computational, linguistic, and related fields, as well as giving rise to a host of benchmark problems and competition. Kemudian, in one class of grammatical inference methods, the system is considered to be some kind of language or classifier, and models are represented as deterministic finite automata atau DFA. Grammatical inference methods that employ DFA as models can be divided into two broad classes: passive and active learning methods. In active learning approach, the algorithm has some influence over which training data is labeled by the target DFA for model construction. Passive methods usually make some assumption about the training data. A set of labeled training data is either generated by some auxiliary method randomly or according to some predefined distribution. With the exception of randomly generated training data, it is assumed that the training data is collected using some knowledge of the target system to be inferred. The current most powerful passive approach to grammatical inference using the DFA as model are the evidence down to a smaller while preserving perfect classification before and after each comparison. The oracle knows something about the structure of the target DFA. The algorithm presents her assumes that an oracle. Other active learning approaches to language inference also exist, but they all assume completely passive reception of training data. In this section, journal introduces grammatical inference and outline three methods for approaching the problem: evidence-driven, stage merging, evolutionary approach, and the estimation exploration algorithm. Kemudian, a deterministic finite automata or DFA is a type of finite stage automata that can be represented, bisa dipresentasikan using the 5 tuple, menggunakan 5 tuple, and sigma, t, s, and f, where n is the number of states, sigma is the alphabet of the encoded language, t is a transition function, s is the start stage, and f is a set of final or accepting states. Kemudian, deterministic finite automata follows the transition dictated by the current sentence symbol, the current stage, and the stage transition
function T with a probability. After a state transition, the next symbol is then extracted from the sentence and based on the sentence transition to a new state. The candidate, the FA, should then produce a high classification accuracy when he supplied with a different set of unlabeled sentences. More specifically, quality can be measured by first generation of an accurate model using a small set of training data. A family of algorithms collectively known as evidence-driven state merging algorithm atau EDSMS. Kemudian EDSM algorithm operate by first generating an augmented prefix-free acceptor or APTA, which by definition perfectly classifies a sentence in the training set. Subsequent steps then involve steps such the DFA still maintains perfect training set accuracy. The EDSM methods employed in this paper is adapted from Lucas and Reynolds 2005, which in turn modifies the EDSM methods proposed by Press. In these methods, a transition function T is encoded as a sigma times 5 n per 4 matrix and its element in the range 0, 5 n per 4, min 1. Each column of T corresponds to a particular state. The first column is regarded as the start state. Lucas and Reynolds released that is not necessary the f of f in addition T, but rather that it can be constructed indirectly from T and the training data. Rather than employing a generational genetic algorithm, these methods employ a multi-stage hill climber. Both the heuristic and evolutionary methods described above assume passive inference, a set of labeled data. The estimation exploration algorithm is essentially a co-evolutionary process comprising two populations. The query by Kermit algorithm first proposed that a good test is one that causes maximal agreement among a set of different candidate learners. Like Lucas and Reynolds, we choose this recipient to represent the target, the FA, and candidate models as two-time and integer matrix. For the target FA, with alphabets containing more than 2 elements, a Berger matrix or a different encoding would be required for the case of the target FA and is known. It is always assumed that the first state is the start state. Into the explorer phase for the grammatical inference problem, training is then considered to be an unlabeled binary sentence. During the first pass track, the estimation phase, a random population of candidate model is generated. During subsequent passes track the estimation phase, the two base models from the previous phase are introduced into their respective subpopulation. Once all of the models in both subpopulations have been evaluated, a pair of candidate models from within the same subpopulation are selected. A total of 3 P per 8 pairs are selected from replacement and mutation in each subpopulation at the end of each generation. The exploration phase maintains a population of the same size as the of the estimation phase P and evolves candidate sentence for the same number of generations. In addition, the target FA contains an additional
binary vector for length and that indicated whatever state is accepting or rejecting states. The algorithm begins inference by generating an unlabeled sentence at random, which is then labeled by target DFA. The fitness for a given sentence is set to the amount of the agreement that sentence causes when labeled by a pool of candidate model. Ya, ini adalah model kandidatnya. Fs sama dengan 1 kurang 2 per 0,5 dikurang sigma K per J sama dengan 1 CJ per K, where C is the classification of the candidate sentence by model. Jadi modelnya itu adalah J. Kemudian validation involve computing the accuracy of the best candidate model and of previously seen set of the sentence. Once a target FA generates, each state is a label as either accepting or rejecting with equal probability. The total number of binary strings available for labeling is given as S total sama dengan 2 log 2n tambah 3 per sigma I sama dengan 0. In accordance with Abedingo method for generating random DFA, where 2 log 2n tambah 3 is the maximum possible string length. Kemudian one advantage of the EEA over the EDISM method is that it allows for both compression and expansion. The advantage of this illustrated in figure I, which reports the application of EEA to randomly generate DFA with n sama dengan 8 states, X states. Kemudian as can be seen in figure 2, the EDISM method only begins to complete with the active EEA for DFA with n sama dengan 32 states. This seems to suggest what the EDISM method scale. The running time of the estimation exploration algorithm is proportional to the total number of labeling trial performed by the target DFA. Nah, ini model estimasi DFA, target DFA. T sama dengan GP, T sigma I sama dengan 1, I tambah GT P kuadrat sama dengan O T kuadrat. Where P and G are the population size and number of generation used by the genetic algorithm during each pass track either passes and respectively. Oke, mungkin untuk jurnal bahasa Inggrisnya itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.